Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriska Ayu Nintias dari kelas 12 IPS 5. Nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pergaulan sehat. Pergaulan sehat ialah proses interaksi antara individu dengan individu lain atau individu dengan kelompok yang terjadi secara normal, baik tubuh, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Sebagai makhluk sosial, agar bisa mendukung terciptanya pergaulan yang sehat, kita harus memperhatikan etika dalam pergaulan kita sehari-hari. Alasannya yaitu yang pertama, manusia harus saling berhubungan, mengenal, dan membantu dengan sesama. Dua, agar tingkah laku kita bisa selalu diterima dan disenangi oleh siapapun yang bergaul dengan kita. Yang ketiga, memberikan etika pada pergaulan lingkungan pergaulan. Ciri-ciri pergaulan sehat. Yang pertama, berakhlak mulia. Dua, senantiasa berprasangka baik. Tiga, pemaaf, jauh dari kata iri dan dengki, mempunyai sifat malu, sopan dan bertutur kata, memberi nasihat baik, berusaha menepati janji, lalu mengingat pada kebaikan, membantu teman yang kesusahan, tidak membicarakan aib teman, selalu senyum dan mengucapkan salam ketika bertemu. Faktor pergaulan sehat. Yang pertama, kondisi fisik. Dengan merompak keyakinan tersebut, kondisi fisik diharapkan remaja bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Karena frustasi dengan kondisi fisik mereka mungkin bukanlah kondisi ideal sesuai dengan yang mereka inginkan. Dua, kebebasan emosional. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu membangun rasa saling pengertian dan memahami sudut pandang satu sama lain. Ketiga, interaksi sosial. Kemampuan melakukan interaksi sosial juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk konsep diri yang positif bagi remaja apabila dilakukan dengan orang-orang atau dengan yang baik. 4. Pengetahuan terhadap kemampuan diri. Dengan menerima kemampuan diri secara positif, seorang remaja diharapkan lebih mampu dalam menentukan keputusan yang tepat terhadap apa yang akan dijalani, seperti memilih sekolah atau jenis kegiatan yang diikuti. Yang kelima, penguasaan diri terhadap nilai normal agama. Terdapat cara yang dapat dilakukan oleh remaja agar bisa tetap berada dalam pergaulan sehat, diantaranya yaitu adanya kesadaran beragama, memiliki rasa setia kawan, bijak dalam memilih teman, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, memiliki pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki batasan tertentu, menstabilkan emosi. Contoh pergaulan sehat. Yang pertama, kelompok belajar, kegiatan pengembangan diri, kegiatan karang taruna, kegiatan pengagamaan sesuai dengan agama yang dianut, kegiatan pecinta alam. Yang kedua yaitu pola hidup sehat. Pola hidup sehat memiliki sangat banyak manfaat seperti membantu Anda menghindari kelebihan berat badan, memperbaiki suasana hati, mencegah terjadinya beragam penyakit, serta dapat meningkatkan energi Anda. Gaya hidup seseorang dipengaruhi oleh aktivitas sehari-hari, pekerjaan, serta makanan, sering mengkonsumsi makanan cepat saji, serta tidur terlalu malam adalah pola hidup yang tidak sehat. Jika tak dilakukan, maka bisa merugikan kesehatan Anda. Oleh karenanya, penting untuk menjaga agar kebiasaan sehari-hari dapat menjadi rangkaian pola hidup sehat. Pola hidup ini membutuhkan komitmen dari hari ke hari dalam jangka panjang. Lalu seperti apa pola hidup sehat? Berikut 8 langkah yang dapat Anda terapkan untuk menjadi lebih sehat. Yang pertama, mengetahui kondisi kesehatan Anda saat ini. Yang kedua, evaluasi aktivitas fisik Anda. Yang ketiga, catat makanan yang Anda konsumsi. Yang keempat, periksa kesehatan hubungan sosial Anda. Yang kelima, berhenti melakukan kebiasaan buruk. Yang keenam, mengkonsumsi makanan sehat dan cukup kebutuhan Anda. Yang ketiga yaitu pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah suatu bentuk perilaku penyimpang yang melewati batas, aturan, syarat tertentu, dan perasaan malu. Pergaulan bebas menurut agama adalah proses pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Akibat atau penyebab pergaulan bebas. Yang pertama yaitu rendahnya dalam bimbingan orang tua. Orang tua yang kurang perhatian pergaulan anaknya, kurang berhati-hati dalam memilih teman atau memilih teman yang baik dan tidak baik. Sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa terhadap keluarga yang tidak harmonis. Cara-cara mengatasi pergaulan sehat. Cara-cara mengatasi pergaulan bebas. Menjaga keseimbangan pola hidup, berhati-hati dalam memilih teman, berpikir tentang masa depan, jujur pada diri sendiri, memperbaiki perilaku dan cara pandang, berkomunikasi dengan orang lain atau orang yang sudah dikenal baik, mengadakan sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas, salurkan bakat dan minat dalam hal-hal positif. Cara mencegah pergaulan bebas. Yang pertama, memperkuat pendidikan agama, membentuk karakter yang positif, memilih teman yang baik, menghindari lingkungan yang tidak positif, memperluas pengetahuan, menerima diri sendiri, dan membatasi pergaulan.
yaitu bola basket. Bola basket adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 tim yang beranggotakan masing-masing 5 orang dan saling bertanding dengan tujuan mencetak poin dengan cara masukkan bola ke dalam ring lawan. Teknik dasar bola basket yang pertama yaitu menggiring bola atau dribbling, 2 mengoper atau passing, 3 pivot, 4 menembak atau shooting, 5 rebound. Pelanggaran yang sering dilakukan dalam bola basket. Yang pertama adalah personal foul, team foul, technical foul, offensive foul, blocking foul, foreground foul, traveling foul, 3-second violation, block violation, foul out, 24 second violation, offensive 3 second, defensive 3 second, set clock violation, 8 second violation, double dribbling, passing foul, jump foul, covering the ball, illegal screen. Pola penyerangan dan pertahanan. Pola penyerangan. Usaha yang dijalankan untuk menerobos dalam daerah lawan sehingga membuahkan hasil atau angka. Pola penyerangan ada 4. Yang pertama, penyerangan bebas, penyerangan kilat berpola, dan penyerangan berpola. Pola pertahanan, suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan lawan. Unsur-unsur pelaksanaan pola pertahanan adalah sebagai berikut. Pertama, sikap jaga, gerakan kaki dalam langkah ketika melawan pertahanan. Dasar-dasar umum dan penjagaan, posisi jaga dan pembagian daerah pertahanan bersama. Perwasitan dalam basket. A. Perlengkapan wasit. Peluit, celana panjang abu-abu, kemeja atau kaos abu-abu, serta sepatu basket. Tugas dan kewajiban wasit. Yang pertama, melaksanakan bola loncat pada setiap waktu babak. 2. Memeriksa dan mengesahkan semua perlengkapan alat pertandingan. 3. Menetapkan jam pertandingan yang resmi. 4. Melarang pemain menggunakan aksesoris. 5. Berhak menghentikan permain bila keadaan menghendaki. 6. Memutuskan dalam permainan. 7. Memeriksa dan mengesahkan angka dalam daftar angka setiap akhir babak. Selanjutnya yaitu bola voli. Pola penyerangan dan pola pertahanan dalam bola voli. Pola penyerangan, suatu siasat yang digunakan dalam suatu pertandingan untuk mencari ketenangan secara positif. Bentuk taktik penyerangan dan pertahanan mencakup taktik individu maupun kelompok. Taktik penyerangan diartikan sebagai siasat yang diharuskan regu lawan bertindak menurungi regu yang menjalankan penyerangan. Prinsip penyerangan yaitu usaha untuk mentalkan bola di lapangan lawan. Langkah-langkah menyusun suatu pola penyerangan. Yang pertama, menganalisis suatu pertandingan sesuai dengan kondisi lawan dan alam sekitar. Memecahkan mental dalam suatu taktik yang akan dikerjakan. Tindakan gerakan secara otomatis terhadap hasil keputusan yang diambil. Adaptasi dengan nilai sekitar. Survei pertandingan tentang sistem yang digunakan. Teknik-teknik penyerangan. Smash, suatu keahlian yang penting untuk mendapatkan angka. Ada 4 jenis smash, yaitu frontal smash dengan twitch, smash dengan pergelangan tangan, dan dunk, yaitu smash pura-pura. Dalam melakukan smash ada 4 gerakan, yaitu yang pertama, tahap pertama run up atau lari menghampiri, tahap kedua take off atau melompat, tahap ketiga hit atau memukul, tahap keempat yaitu landing atau mendarat. Pola pertahanan mempunyai arti bahwa pemain bertahan dan keadaan pasif menerima serangan. Taktik bertahan harus mempunyai positif agar regunya dapat menyerang kembali. 1. Pola bendungan pertama. Pola penyerangan digolongkan sebagai teman defensi yang baik jika mampu bertahan dan mengimbangi smash pihak lawan. Pertahanan cukup 2 aspek, yaitu menerima smash lawan dan melindungi dengan blok. Taktik bendungan blok. Bendungan satu pemain digunakan jika pemain bermain penyerangan yang sangat cepat, cermat, dan kuat sehingga pihak bertahan tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk membantu teman melakukan blok. Bendungan 2 kali yaitu digunakan jika lawan memainkan penyerangan dengan ketepatan sasaran sehingga pihak bertahan masih mempunyai kesempatan melawan blok. Dan bendungan 3 pemain yaitu digunakan untuk menghadapi lawan yang masih main menyerang dengan smash dengan tajam, keras, dan menuju sehingga dihadapkan dengan adanya blok yang ada penyerangan dan dapat digagalkan.
Perwasitan dalam bola voli. Yang pertama adalah syarat dan menjadi bola voli. 1. Berbadan sehat, memiliki fisik yang normal, mempunyai bakat menjadi seorang wasit, seorang terhadap pemain bola, berpendidikan serendah-rendahnya lulusan SMA, berumur antara 20-40 tahun, mempunyai dedikasi yang baik, harus menjadi anggota salah satu perkumpulan bola voli. Pakaian wasit yaitu celana putih, kaos putih atau polos berkerah, sepatu karet putih, mempunyai bag wasit sesuai dengan klasifikasinya. Tugas wajib dan wewenang wasit. Tugas wasit yaitu memimpin pertandingan agar berjalan dengan baik, meningkatkan keterampilan dan kemampuan serta pengetahuan tentang perwasitan bola voli, menyebarkan luaskan peraturan permainan bola voli, meningkatkan mutu perwasitan. Kewajiban dan wewenang wasit, yaitu wasit berkewajiban memimpin pertandingan bola voli. Seorang wasit tidak berhak memimpin pertandingan di atas klasifikasi sertifikat yang dimiliki. Tugas wasit 2 yaitu wasit 2 merupakan pembantu wasit 1 yang dapat menggantikan atau mewakili tugasnya, yaitu mengawasi posisi pemain selama pertandingan, mengawasi perilaku pemain dibanding cadangan, mengawasi jumlah time out, menolak pengajuan time out yang tidak sesuai dengan mengawasi jangka waktu pelaksanaan, menetapkan diberlakukannya atau tidaknya lapangan dibersihkan. 4. Yaitu hakim garis atau linesman. Tugas hakim garis dalam bola voli adalah mengawasi masuknya tidaknya alur bola selama pertandingan berlangsung. Hakim garis bertanggung jawab memberikan isyarat mengenai yang terjadi sewenangnya. Teknik permainan bola voli. Teknik servis, teknik passing bawah, teknik passing atas, smash, dan block. Pelanggaran yang dilakukan dalam bola voli yaitu seorang pemain tidak boleh memukul bola lebih dari 2 kali. Pelanggaran bagi dalam untuk melakukan bola 4 kali sebelum mengembalikannya. Salah satu tim menyentuh bola lebih dari 3 kali. Melakukan smash atau servis tidak melewati net. Permain melatih garis tengah tidak bermain berlangsung. Selanjutnya yaitu sepak bola. Pengertian sepak bola yaitu cabang olahraga yang menggunakan bola yang dimainkan oleh 2 tim masing-masing beranggotakan 11 orang. Sepak bola berjalan tujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menggunakan bola ke gawang lawan. Peraturan sepak bola yaitu free kick, handsball, outside, throw in, counter kick. Teknik permainan sepak bola yaitu dribbling, passing, shooting, heading, dan sliding. Pelanggaran sepak bola. Apabila pemain melakukan pelanggaran yang cukup keras, maka wasit dapat memberikan peringatan dengan kartu kuning atau merah. Pemain yang mendapatkan kartu merah harus keluar dari pertandingan tanpa bisa digantikan dengan pemain lainnya. Perwasitan dalam sepak bola. A. Syarat menjadi wasit. Sehat, tidak berkacamata, tidak buta warna, penglihatan baik, umur 24-40 tahun, berijazah SMA, memahami dan melaksanakan janji wasit, mengetahui dan memahami peraturan sepak bola dengan baik. Perlengkapan wasit. Pakaian dan sepatu bola, peluit, notes dan alat tulis, stopwatch, koin untuk undian, kartu merah dan kuning. Tugas wasit. 1. Menegakkan dan menjalankan peraturan. 2. Membuat catatan jalannya pertandingan. 3. Memberikan hukuman tendangan penalti. Tugas hakim garis yaitu membantu tugas wasit, memberikan isyarat pada wasit. Tugas hakim cadangan. Menggantikan wasit atau hakim garis apabila ada yang halangan dan mengurusi pergantian pemain. Selanjutnya yaitu senam lantai. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakannya dan bentuk latihan menggunakan lantai dengan menggunakan matras. Matras berfungsi sebagai alat bantu utama untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan atlet yang sering bersentuhan dengan lantai. Manfaat: kemampuan gerak tubuh, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, dan perut dan dada. Menambah kekuatan fisik, melatih kelompatan, membakar lemak, melatih fokus, menjaga keseimbangan, meluruskan tubuh yang bengkok, menurunkan berat badan, dan meningkatkan kekuatan jantung. Jenis-jenis senam lantai: roll depan, roll belakang, meroda, kayang, sikap lilin, handstand, headstand, lompat kangkang, lompat jongkok, lompat harimau, dan guling lenting. Unsur-unsur gerakan yaitu unsur keluasan, unsur keberanian, unsur kelenturan, unsur keseimbangan, unsur keindahan, dan unsur kekuatan. Komponen kesegaran jasmani yang dicapai dari senam lantai. Yang pertama, daya tahan otot, komposisi tubuh, koordinasi, kecepatan gerak, kecepatan reaksi, kelincahan, keseimbangan, kelenturan, kekuatan otot, daya tahan jantung atau paru-paru. Selanjutnya yaitu jalan cepat.
Sejarah jalan cepat adalah suatu nomor atletik yang harus dilakukan dengan segala kesungguhan. Pertama kali diadakan pada tahun 1912 dengan cepat 20 km. Diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor Olimpiade 1976. Tercantum nomor jalan cepat 20 km yang sejak 1956 dipertandingkan dalam Olimpiade. Tetapi dalam Olimpiade tahun 1980 di Moskwa, jalan cepat 50 km tercantum dari nomor perlombaan pada tahun ke tahun terakhir ini. Perlombaan jalan cepat mulai banyak digemari dan dibicarakan dalam Olimpiade modern. Perlombaan jalan cepat 20 km dan 50 km dan telah lama menjadi nomor yang selalu diperlombakan. Teknik yang digunakan dalam jalan cepat yang pertama yaitu teknik start atau awalan. Menggunakan start yang dilakukan dengan berdiri garis start dan salah satu kaki berada di belakang atau di depan. Posisi kedua tangan ditekuk di samping badan dan posisi badan sedikit condong ke depan dengan tumpuan pada kaki depan. 2. Posisi badan. Sikap atau posisi tubuh ketika melakukan jalan cepat yang benar yaitu menghadap lurus ke depan. Badan tegap, siku membentuk sudut 90 derajat dan tangan menggerakkan harmonis dengan kaki yang secara berayunan. 3. Teknik langkah kaki. Langkah kaki saat jalan cepat yang benar dengan kaki dikenakan ke dalam dengan beban tubuh bertumpu pada paha ketika menggerakkan kaki ke depan. Lutut sedikit ditekuk seiring berjalannya ayunan kaki ketika kaki bersentuhan dengan tanah yang mendarat lebih dahulu sebagai tumit lalu ujung kaki. Teknik akhiran atau finishing. Dalam jalan cepat, teknik memasuki garis finish dilakukan dengan cara lurus, berjalan lurus hingga melewati garis finish. Setelah menyentuh garis finish, mereka makin melambat hingga akhirnya benar-benar berhenti. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana dalam jalan cepat. Yang pertama, lintasan, garis start, garis finish, tubuh manusia, kaki yang sehat dan dapat digerakkan, berjalan dengan cepat, tangan agar bisa membantu kaki berjalan lebih cepat dengan cara diayun. Kesalahan yang sering dilakukan dalam jalan kaki yaitu langkah kaki terlalu cepat, kedua telapak tangan tidak menempel, kaki terlalu kaku ketika melangkah, pandangan tidak fokus ke depan, posisi tubuh terlalu condong ke depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.